PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PPG Prajabatan Matematika Gelombang 1 tahun 2023. Di video kali ini kami akan memenuhi tugas untuk mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi pada topik 1 bagian demonstrasi kontekstual. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sania Utami Putri. Halo, perkenalkan nama saya Nur Arif. Saya Regina Agustina. Saya Rizky Hidayatul Muslim. Dan saya Meisara Hananenggolan. Jangan kemana-mana, saksikan penjelasan kami mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu teknik yang dapat dilakukan oleh guru untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran diferensiasi ini intinya adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru dapat memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena kita tahu bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa memberikan perlakuan yang sama kepada peserta didik. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal dan tidak menyakiti peserta didik. Karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap peserta didik, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Jadi, kita sebagai guru jangan sampai memberikan pembelajaran yang seperti mengkotak-kotakan peserta didik yang pintar maupun yang tidak pintar. Contoh konkret di kelas. Yang pertama, keberagaman sifat atau kepribadian. Setiap individu pasti memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda. Kepribadian inilah yang menjadi ciri khas dari setiap peserta didik, di mana ada kepribadian peserta didik yang cenderung pendiam dan ada juga peserta didik yang aktif. Yang kedua, keberagaman gaya belajar peserta didik. Setiap individu pasti memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda. Kepribadian ini yang menjadi ciri khas dari setiap peserta didik, di mana ada kepribadian peserta didik yang cenderung pendiam dan ada juga peserta didik yang aktif. Yang ketiga, keberagaman minat dan keterampilan peserta didik. Setiap peserta didik juga memiliki minat dan keterampilan yang berbeda-beda. Peserta didik yang terampil dalam menggambar dan yang menyukai pembelajaran yang berhubungan dengan angka, ada yang menyukai pembelajaran agama, doa, ada pula peserta didik yang senang dengan pembelajaran umum. Nah, yang terakhir, yang keempat, keberagaman tingkat kognitif peserta didik. Peserta didik juga memiliki tingkat kepintaran yang berbeda. Ada anak yang dikelompokkan ke dalam kategori mahir, sudah berkembang dan belum berkembang. Pemetaan peserta didik adalah sebuah proses untuk mengetahui kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pemetaan peserta didik sangat penting dilakukan oleh sebuah guru untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pemetaan peserta didik meliputi 3 komponen penting yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama yaitu mengenai kesiapan belajar peserta didik. Mengenai kesiapan belajar peserta didik, seorang guru harus memahami tingkat capaian pembelajaran peserta didik melalui kemampuan awal peserta didik, yaitu dengan dilakukannya asesmen awal di awal pembelajaran di kelas. Nah, hal yang kedua yang harus diperhatikan guru untuk melakukan pemetaan peserta didik yaitu mengenai minat belajar peserta didik. Nah, dengan mengetahui minat belajar peserta didik, seorang guru akan dapat mengetahui potensi apa yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Hal ketiga yang perlu diperhatikan oleh guru yaitu mengenai profil belajar peserta didik. Jadi masing-masing setiap peserta didik akan memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, tentu saja hal ini dipengaruhi dan akan mempengaruhi gaya belajar dari masing-masing setiap peserta didik. Jadi ada gaya belajar mungkin yang audiovisual, visual, bahkan ada yang kinestetik, yaitu dengan melakukan sendiri kegiatan pembelajaran, peserta didik akan mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Jadi ketiga komponen tadi, kesiapan belajar sesuai kebutuhan peserta didik, yang kedua minat belajar peserta didik, dan profil belajar peserta didik yang harus diperhatikan menjadi 3 komponen penting untuk melakukan pemetaan peserta didik.
Saya, Sania Utami Putri, akan menyampaikan mengenai keberagaman peserta didik dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, adapun keberagaman peserta didik itu bisa meliputi dari keberagaman karakter, pola pikir peserta didik, latar belakang peserta didik, pengalaman, motivasi belajar peserta didik, serta gaya belajar peserta didik. Nah, selain itu, dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mempelajari bahwa keberagaman karakteristik peserta didik itu dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kemampuan berpikir peserta didik, ada yang kemampuan berpikirnya itu tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian dari gaya belajar peserta didik itu dikategorikan dalam gaya belajar audio, visual, ataupun kinestetik. Nah, selain itu, seorang guru dapat mengetahui karakteristik peserta didik itu dari melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik, baik itu kognitif ataupun non-kognitif di awal pembelajaran untuk mengetahui keberagaman karakteristik peserta didik. Nah, selain melakukan asesmen awal, seorang guru dapat melihat hasil capaian pembelajaran peserta didik pada materi-materi sebelumnya. Jadi, seorang guru itu dapat mencatat dan mengevaluasi mengenai apa yang sudah dipelajari dan didapatkan oleh peserta didik dari hasil rapor, kemudian menganalisis kelemahan dan kelebihannya sehingga seorang guru itu mengetahui perbedaan karakteristik peserta didik yang beragam. Pemahaman tentang keberagaman karakteristik peserta didik sangat penting dipahami oleh seorang guru agar dapat menerapkan pembelajaran yang inklusif sehingga proses pembelajaran yang dibelajarkan kepada peserta didik nantinya jadi lebih bermakna dan peserta didik juga memahami apa yang disampaikan dan dipelajarkan pada materi yang sedang dipelajarinya. Nah, adapun beberapa manfaat dari seorang guru mengetahui perbedaan karakteristik peserta didik, selain dari memberikan pembelajaran yang bermakna, peserta didik juga merasa dihargai dan tidak adanya perbedaan latar belakang di antara mereka. Selain itu, peserta didik dapat belajar lebih optimal dan mereka merasa dapat mengasah kreativitas mereka di dalam diri sehingga ide-ide yang bisa dimunculkan itu dapat keluar karena pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Nah, oleh karena itu, mengenal keberagaman karakteristik peserta didik sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh seorang guru dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik, untuk teori pendukung, yaitu salah satunya teori sistem ekologi, merupakan sebuah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut. Kemudian untuk teori multiple intelligences yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori dikotomi cerdas tidak cerdas. Gardner juga menentang anggapan cerdas dari sisi 10 intellectual quotient yang menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yakni logika matematika, linguistik, dan spasial. Untuk selanjutnya, Howard Gardner memunculkan istilah multiple intelligences. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi teori melalui penelitian yang cukup rumit, melibatkan antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, fisiologi hewan, dan neuroanatomi. Kemudian yang ketiga, teori zone of proximal development adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual peserta didik adalah ketika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Kemudian untuk learning modalities ini biasa dikenal sebagai gaya belajar VAK atau visual auditory kinesthetic. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Kemudian untuk modalitas belajar auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Modalitas kinestetik melalui sesuatu fisik atau belajar sambil melakukan atau learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar.
Nah, udah saksikan kan gimana penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi? Semoga Sobat PPG di rumah dapat memahaminya dengan baik. Bye-bye. Bye-bye. Dah. Bye-bye. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.